khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala hadis sallallahu alaihi wasallam ana wakilul yatim hakaza fil jannah. Ya, kita hormati keluarga besar dari Bapak Tengku Haji Nurudin, Bapak Sulaiman besar, kemudian mengasuh Bapak Antoni, kemudian seluruh adik-adik kami panti asuhan putra yang berada di Bogor. Barangkali Ambo Acuk Messi itulah bagian wilayah Ambo bersama adik-adik saudara. Baik, kita isi nasihat agama menjelang masuknya berbuka puasa masih panjang jam 6 kurang lebih. Yang pertama kita sampaikan kembali kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan rahmat dan ridhonya. Hari ini Bapak Imam Sulaiman, Bapak Tengku Haji Nurudin bersama kami panti asuhan berkenan. Dulu ada seorang anak yang kedua orang tuanya sudah wafat. Dia menyendiri dari anak-anak yang lain. Anak yang lain pakaiannya bagus, makanannya cukup, semuanya dia punya. Tetapi kurangnya dia sedih. Apa kurangnya? Karena melihat teman sejawat sama besarnya dalam keadaan bergembira, punya lengkap pakaiannya, semua dia punya. Sementara dia tidak punya siapa-siapa, orang tua tidak punya harta, tidak punya teman, mungkin jauh. Akhirnya Nabi mendekat, kenapa engkau menyedari, kenapa engkau menangis? Ketahuilah wahai Rasulullah, dia yang bergembira itu dia punya orang tua, saya tidak punya orang tua, pakainya bagus, pakaian saya tidak ada. Dia makan enak, saya tidak punya makanan sedikit pun. Maka kata Rasulullah, maukah engkau Aisyah sebagai kakak, Fatimah sebagai kakakmu, Rasulullah sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu? Maka anak ini dibawa oleh Nabi Muhammad ke rumahnya, dia jadikan ini adalah sebagai anak. Luar biasa Nabi itu bersama anak yatim. Yang kedua adalah kata Rasulullah, janjinya adalah Allah itu berjanji, siapa yang menyayangi menyantuni anak yatim berarti dia sudah menafkahkan sebagian rezekinya kepada Allah. Kenapa hari ini contohnya kita berbuka, adik-adik berbuka kita bersama maupun berbuka bersama hari ini. Berarti perbukaan kita hari ini yaitu datang dari Bapak keluarga Imam Sulaiman, Bapak Tengku Nurudin, kita makan. Maka Allah malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, siapa saja memberikan sebagian rezekinya kepada kebaikan, ganti segera. Ini hadis sahih. Allah suruh ganti. Makanya siapa saja berbuat baik, malaikat mendoakan agar Allah menggantinya segera. Tapi ada lagi doa malaikat selanjutnya. Ya Allah, siapa yang memiliki harta dari pagi sampai malam, bahkan dia tidur, dia mampu, dia cukup, tapi dia tidak mau berbagi dari kelebihan rezeki itu, apa doa mereka? Habiskan seluruh hartanya. Itu doa mereka, doa hadis yang sahih. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada kita, kita berbagi, tentunya kita berharap doa yang terbaik, mudah-mudahan doa malaikat Allah kabulkan untuk bagi keluarga Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, siapa yang menyantuni anak yatim itu janji Allah, janji Nabi, dosanya akan dihapusi. Apa contohnya? Nah misalnya, ada kita menyantuni yatim lalu kita belai rambutnya. Sepanjang tangan kita menyentuh rambutnya, berapa helai rambutnya yang kita sentuh, satu helai rambut itu menggugurkan dosa orang yang membelai. Jadi cara kita banyak hal dalam rangka menyayangi, menyantuni yatim, bukan hanya dengan membelainya, memberikan pendidikan, semuanya bagian dari itu. Nah hari ini sudah Bapak Ibu lakukan, kami jalan menuju surga sudah Bapak lakukan, mudah-mudahan
Bapak mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Amin. Ya Rabbal. Karena disampaikan seseorang itu masuk surga bukan karena sholatnya. Nah, seseorang masuk surga bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya, bukan karena sedekahnya, bukan karena sholat tahajudnya malam, bukan karena sholat sunatnya siang hari. Tetapi dikatakan seseorang itu masuk surga dua saja sebabnya. Nah, dua saja sebabnya seseorang itu masuk surga, karena rahmat dan ridho Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu lakukan terhadap kami di panti anak adik-adik semuanya. Nah, ini adalah jalan mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu dapatkan doa kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebagai renungan untuk kita semua, hanya tinggal beberapa hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari lagi. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu kita sudah istilahnya kita sudah berada detik-detik di penghujung Ramadan. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sahabat habisnya Ramadan itu air matanya lebih banyak keluar. Dia lebih banyak menangis. Menangisnya itu sedih karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak ada jaminan satupun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab Nabi katakan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa akaruhu man yajuzu salim. Andai ada yang lebih daripada 70, tidak banyak orangnya. Nah, coba kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Berapa orang yang hari ini umurnya mungkin sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, boleh dihitung jari saja. Apalagi umur 100 tahun. Boleh dikatakan sulit kita dapatkan hari ini. Umur manusia 100 tahun sulit kita dapatkan. Andai pun ada, kata Nabi, tidak banyak orangnya. Artinya adalah umur kita sangat singkat. Maka melalui Ramadan hanya 3 hari lagi lebih kurang, maka kita manfaatkan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Mungkin cita-cita kita Ramadan kita penuh, puasa siang hari, tentu maksimalkan waktu yang 3 hari ini. Mungkin cita-cita kita baca Al-Quran kita sampai tamat sekian kali dalam bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i dia mencontohkan pada kita semua selama Ramadan 30 hari, 60 hari, 30 hari Ramadan, 60 kali Imam Syafi'i khatam Al-Quran. Nah, ini tentu hal ini contoh yang baik yang perlu kita contoh. Kita tidak bisa mencapai 60 kali dalam 30 hari, mungkin sulit kita untuk bisa mencapai demikian. Tetapi sudah ada para ulama-ulama kita, para terdahulu yang sudah memberikan contoh yang baik untuk kita. Bayangkan, 1 kali di siang hari dia tamat, malam hari di siang malam hari dia khatam membaca Al-Quran. Nah, kita tentu larikan balik ke diri. Berapa kali baru kita hanya tinggal Ramadan 3 hari lagi, berapa kali kita baru khatam Al-Quran, berapa lembar ayat Al-Quran yang baru kita baca. Andai kita bercita-cita menamatkan ini, hari ini mungkin belum tamat, mungkin baru lembaran-lembaran awal, hari ini kita pacu lagi. Nah, sebab dikatakan dalam Al-Quran surat At-Toha tadi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh dari peringatanku, kami berikan hidup mereka sempit. Sempit hidupnya. Mungkin hartanya cukup, dia punya semuanya, tapi resah gelisah sempit itu ada pada diri. Kenapa? Jauh dari peringatan Allah. Dan nanti pada hari kiamat kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ini ayat Al-Quran. Orang yang jauh dari Allah dan Al-Quran, kami hidupnya sampai.
dan nanti pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Lalu ada manusia nanti bertanya, protes, ya Allah, ya Allah, kenapa hari ini kami dengan puasa sunat yang kita kerjakan Senin dan Kamis, tentunya pahala yang lebih banyak kita dapatkan hari-hari ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kembali kita banyak berdoa kepada Allah, kiranya hari ini tidak dijadikan Allah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Allah jadikan, yaitu Ramadan tahun depan Allah jadikan masih bertemu untuk kita semua, karena kita sangat bersedih, sangat menangis andainya bulan ampunan datang ternyata kita tidak mendapatkan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Foto bersama? Dapat Bang?